Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Capricorn. Ini ada dua pilihan kartu. Ini pel 1. Ini pel 1 ya. Ini pel 2. Silahkan pilih mana yang paling menarik intuisi teman-teman. Silahkan pilih. Dan jangan lupa ya teman-teman, ini energi general, tidak akan resonate untuk semua orang ya, seperti itu. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan produk-produk saya. Ini madu karoma, ini untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, untuk ruqyah yang melepaskan aura negatif dan kelancaran pekerjaan atau rezeki. Ini harganya 90.000 teman-teman. Dan ini minyak wangi aura, ini 30 ml, ini harganya 85.000. Dan ini 50 ml isinya ya, ini harganya 130.000. Ini saya khususkan untuk disenangi oleh banyak orang ya, asihan, untuk kelancaran pekerjaan dan juga bisa buat usaha dagang seperti itu. Dan begitu juga ini gelang-gelang energi ya teman-teman, dan diisi dengan spiritual dan supranatural. Ini bisa dikirim ke luar negeri. Ini buat kelancaran pekerjaan, rezeki, disenangi oleh banyak orang dan melepaskan aura negatif seperti itu ya. Ini pel 1 dulu. Bagi teman-teman yang mau personal reading, konsultasi, pembacaan garis tangan ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Dan ini WhatsAppnya ya. Ciri-ciri jodoh zodiak Capricorn untuk kami memilih pel 1. Sepertinya banyak dari kalian yang pernah merasakan trauma, kegagalan, kesedihan, keterpurukan ya, dikhianati, dimanfaatkan secara keuangan. Bahkan bukan cuma kalian yang dimanfaatkan, keluarga kalian pun dimanfaatkan dulu mungkin ya oleh orang-orang yang memang pernah ada dalam kehidupan kalian. Ini entah pacar, bisa juga udah pernah menikah, seperti itu, mungkin suami atau istri yang dulu. Tetapi di sini kalian itu seperti berkembang atau mengembangkan diri, dalam arti mungkin kalian bekerja atau usaha, dan kalian juga pelan tapi pasti kehidupannya semakin membaik, semakin mapan, semakin dilihat orang ya. Mungkin yang dulu-dulu kalian itu enggak terlalu ya dianggap kurang ini ya, oleh mungkin nggak terlalu di apa sih, nggak terlalu di, ya mungkin kasarnya itu diremehkan teman, kasarnya ya, mohon maaf, kasarnya mungkin dianggap sebelah mata, diremehkan orang, nggak dianggap ya seperti. Tapi ternyata kalian bisa membuktikan bahwa hidup kalian tuh bisa seimbang, bisa punya kemampuan yang bisa menghasilkan uang, bisa punya karir yang bagus, bisa punya usaha yang memang bisa berkembang dan bisa membuat kehidupan kalian tuh bersinar. Sehingga orang-orang yang dulu-dulu mungkin menganggap kalian sebelah mata, meremehkan kalian, tidak menganggap kalian, pada akhirnya mulai melihat kalian. Ini bisa berhubungan dengan keluarga, teman, saudara ya, bisa juga berhubungan dengan mantan-mantan kalian. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti ingin mencari orang yang terbaik, yang bisa mengimbangi kalian, visi misi hidup kalian atau apapun ya memang yang kalian harapkan selama ini. Atau ketika kalian merasa udah berkembang, ingin mempunyai orang yang memang berkembang seperti kalian, mungkin seperti itu teman-teman ya. Tetapi di sini kalian merasakan ada kesusahan untuk mendapatkan yang terbaik, karena belum menemukan yang pas, belum menemukan yang seimbang, belum menemukan yang memang benar-benar tulus sama kalian.
Mungkin kalaupun ada yang datang hanya melihat apa yang kalian punya, apa yang bisa kalian berikan kepada dia. Ini perjalanan yang cukup melelahkan menurut saya. Dan ini dirasakan oleh kalian yang masih single, tetapi mungkin usianya udah mungkin di atas 30 tahun, mungkin ya seperti 30 tahun atau di atas 30 tahun. Tapi bisa juga ini dirasakan oleh kalian yang memang udah pernah menikah, bahkan udah punya anak. Seperti itu teman-teman. Dan di sini kalian tuh seperti merasa lelah, ada yang pas tetapi ternyata punya orang lain. Istri orang lah, suami orang lah, seperti itu teman-teman ya. Bahkan mungkin di sini ada beberapa dari kalian ini pernah melakukan kehidupan yang salah atau pernah berhubungan dengan orang yang punya suami, punya istri misalnya, tetapi ternyata ujung-ujungnya enggak enak, ujung-ujungnya gagal juga. Ini perjalanan yang sangat melelahkan dan panjang, dan pada akhirnya kalian akan menemukan jodoh yang benar-benar isinya sejati untuk kalian. Tapi saya tegaskan, ini seseorang yang single, entah dia duda, janda, atau memang belum pernah menikah sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau kalian menemukan jodoh kalian yang memang masih punya orang lain, misalnya dia tuh istri orang, suami orang, itu berarti bukan jodoh kalian ya teman-teman. Dan itu pun di saat kalian sama-sama udah berkembang, dalam arti mungkin dia juga udah punya pekerjaan yang cukup baik, kalian juga udah punya pekerjaan, dan sama-sama punya kegiatan masing-masing ya, seperti itu, punya pekerjaan masing-masing dan sama-sama bisa menghasilkan uang. Kalaupun usaha, kalian tuh sama-sama bisa saling mendukung, bisa saling usaha bareng, seiring sejalan, bisa berjuang bareng. Sepertinya klop aja pas ketemu, seperti itu teman-teman ya. Dan ini bisa ketemu dengan orang baru, bisa juga dengan orang yang memang udah lama kalian kenal, walaupun mungkin belum tentu pernah pacaran ya, belum tentu pernah pacaran, tapi orang yang udah lama kalian kenal. Karena ini untuk kembali ke mantan agak tipis sih, walaupun mungkin ada tapi tipis energinya teman-teman ya. Dan di sini kalian tuh seperti menjalani kehidupan ini, lelahnya tuh udah kemarin-kemarin, tinggal menapaki kehidupan yang lebih pasti, lebih jelas dan lebih terarah. Karena mungkin sama-sama pernah merasakan kelelahan, jadi sehingga saling menghargainya tuh kuat, chemistry-nya juga kuat, dan benar-benar berjuang bareng-bareng karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik secara jiwa, secara perasaan, secara pemikiran, dan juga secara ekonomi. Karena udah merasakan kelelahan kemarin-kemarin, seperti jadi ingin menghabiskan sisa hidup ini dengan kebahagiaan. Walaupun di sini ada naik turunnya ekonomi, kalian tuh sama-sama berjuang, sama-sama sabar, dan sama-sama teguh, sehingga apapun yang kalian lalui ini terlihat lebih ringan karena keseimbangannya kuat banget. Kalaupun memang di sini kalian ini ada yang udah sama-sama menikah ya, punya anak, ini bisa di manage dengan baik, walaupun masalah ada aja tapi bisa dilewati dengan baik. Atau kalian juga mungkin ada yang dipercaya untuk punya anak lagi, antara 1 atau 2. Tapi bagi teman-teman yang memang masih lajang ya, ini akan punya anak antara 1 atau 2. Begitu teman-teman ya. Dan ini memang kehidupan yang memang awalnya penuh sekali dengan cobaan, tetapi kalian melewati hidup ini dengan kebaikan dan kesejahteraan, dengan orang yang tepat yang Tuhan berikan untuk kalian. Begitu ya teman-teman, semoga ini menjadi resonate untuk kalian semua, dan tentunya ini pasti buah dari kesabaran kalian atas ujian-ujian kehidupan yang pernah kalian lalui. Seperti itu teman-teman ya. Walaupun memang ini agak lambat, tapi tetap ini mungkin yang terbaik untuk teman-teman. Seperti itu, semoga ini yang hal-hal baiknya resonate, dan yang kurang baiknya atau perjalanan hidupnya menjadi pelajaran yang sangat berharga, guru yang sangat berharga untuk kehidupan kita semua. Kalau pengalaman itu guru yang sangat berharga, karena memang kita yang mengalami, yang mendalami dan merasakan, jadi benar-benar berasa banget, dan kita bisa mengambil hikmahnya kalau kita mau mengambil hikmahnya. Seperti itu ya. Kita bahas pel 2. Yang pilih gelang ini loncat-loncat aja nih kartunya. Ini kita ngebahas
Ciri-ciri jodoh zodiak Capricorn untuk yang memilih PL2. Oke ya. Mungkin kalian ini pernah merasakan disakiti oleh orang lain, atau bisa juga pernah kalian merasakan menyakiti orang lain. Karena apa? Karena kalian banyak pilihan. Banyak orang yang sayang, yang suka, yang cinta sama kalian. Sehingga tanpa kalian sadari atau kalian sadari, kalian banyak menyakiti orang lain, memanfaatkan orang lain, mengambil keuntungan pada orang lain. Tetapi ada juga yang memang sebaliknya, teman-teman. Banyak dari kalian yang dimanfaatkan oleh orang lain, disakiti, diduakan, ditinggalkan, dan diambil apa yang kalian punya setelah itu ditinggalkan. Ada yang seperti itu ya. Dan sampai saat ini masih ada yang meratapi kesedihan itu karena belum siap untuk kehilangan. Padahal orang ini udah tidak baik untuk kalian, tapi kalian belum siap untuk kehilangan. Atau kalian belum siap untuk kehilangan karena kalian masih membutuhkan apa yang dia punya. Nah, jadi maaf ya teman-teman, jadi saya tuh selalu menceritakan sesuatu yang memang yang saya lihat. Saya nggak bermaksud untuk menyinggung kepada siapapun, jadi silahkan aja ke teman-teman mana yang paling kalian rasakan ya, seperti itu di hati kalian, karena kalian yang lebih tahu. Nah, kalian kan yang menjalani hidupnya. Nah gitu. Nah setelah itu, kalau kalian banyak melakukan kesalahan, kalian tuh seperti ditampar oleh yang kuasa, oleh Tuhan, oleh semesta. Kalian dikasih banyak cobaan hidup, kekurangan, kesedihan, penderitaan, bahkan sakit. Nah setelah itu kalian alami, kalian masih melakukan kesalahan lagi, ditampar lagi, sehingga kalian tuh merasakan hidup ini kok susah banget ya, kok nggak ada kebahagiaannya untuk aku ya, kayak macam gitu. Tetapi kalian bisa menyadari ini bisa cepat tapi bisa juga lambat. Nah setelah itu karmanya kalian akan susah mendapatkan orang yang terbaik dalam kehidupan kalian. Bahkan sampai 35-40 kalian belum menemukan orang yang terbaik dalam kehidupan kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin setelah kalian benar-benar menyadarinya, baru setelah 42-43 kalian menemukan jodoh yang terbaik untuk kalian. Bukan berarti belum pernah menikah, mungkin pernah menikah tapi belum menemukan yang terbaik. Nah seperti itu. Secara ekonomi juga seperti itu, naik turun terus. Tetapi bagi kalian yang selama ini banyak disakiti, disengsarakan, dijolimi, justru kalian akan menemukan orang yang benar-benar bisa mengangkat derajat kalian. Ini secara kedudukan, secara ekonomi, secara pengakuan di masyarakat. Jadi silahkan mana yang resonate dalam kehidupan kalian teman-teman. Ini buat laki-laki ataupun perempuan. Dan mungkin di sini kalian akan bertemu dengan orang yang benar-benar sayang dan tulus sama kalian. Mungkin orang yang punya uang, punya kedudukan yang baik, sehingga taraf kehidupan ekonomi kalian atau pamor kalian di depan banyak orang ya, itu meningkat ke arah yang lebih baik atau jauh lebih baik. Seperti itu. Dan mungkin kalian akan mendapatkan jodoh yang benar-benar tulus dan sayang sama kalian, sehingga langgeng rumah tangganya. Kalaupun ada permasalahan, ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin ya, seperti itu. Ini bagi kalian yang memang sering sekali disakitin dan pada akhirnya menemukan yang terbaik, yang memberikan kenyamanan secara batin, ekonomi, bahkan ada yang mendapatkan kedudukan juga ya. Saya nggak bilang semua yang mendapatkan kedudukan ya, tidak semua, tetapi memang ada yang seperti itu. Bagi kalian yang sering disakiti, ini mungkin akan kalian temukan di saat sama-sama lajang atau di saat sama-sama pernah merasakan kegagalan rumah tangga. Seperti itu ya teman-teman. Intinya seperti ini, dua versi jodoh zodiak Capricorn, mana yang memang resonate, yang terjadi dalam kehidupan kalian atau yang kalian rasakan. Seperti itu aja teman-teman ya, dan semoga ini bermanfaat, jadi masukan buat teman-teman. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.